Pernahkah kamu merasa seiring bertambahnya usia, energi kita kok rasanya sedikit menurun ya? Kadang bangun pagi rasanya pegal-pegal, semangat untuk melakukan aktivitas yang dulu kita suka jadi agak luntur. Atau mungkin ada perasaan seperti ada sesuatu yang hilang dari diri kita, terutama dalam hal vitalitas dan kedekatan dengan pasangan. Ini bukan cuma perasaanmu saja loh, banyak di antara kita yang mungkin mengalami hal serupa. Rasanya seperti ada bagian dari diri kita yang dulu begitu bersemangat dan penuh gairah, kini sedikit meredup. Kita mungkin mulai berpikir, wajar kok, kan sudah tidak muda lagi. Tapi, tahukah kamu, pikiran seperti itu justru bisa jadi penghalang terbesar kita untuk tetap aktif dan bahagia di usia matang ini. Aku sering sekali mendengar keluh kesah dari teman-teman sebaya kita, bahkan dari diri sendiri juga kadang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Rasanya ada jurang pemisah antara keinginan hati untuk tetap berenergi dan realitas tubuh yang kadang terasa kurang mendukung. Kita ingin sekali tetap bisa jalan-jalan pagi dengan semangat, berkumpul dengan cucu tanpa cepat lelah, atau bahkan menjaga keintiman dengan pasangan agar tetap hangat dan penuh cinta. Tapi, kadang ada saja kendalanya, entah itu karena badan terasa lemas, pikiran kurang fokus, atau bahkan masalah-masalah kecil yang berhubungan dengan kesehatan peredaran darah kita. Kamu tahu kan, peredaran darah yang lancar itu kuncinya banyak hal, mulai dari energi, ketajaman berpikir, sampai hal yang paling pribadi sekalipun. Dan seringkali kita mencari solusi yang instan, yang cepat, yang mungkin mahal, seperti suplemen-suplemen yang menjanjikan ini itu. Padahal, seringkali jawabannya ada di sekitar kita, di alam, di piring makan kita setiap hari. Ini dia masalah yang sering kita hadapi. Kita merasa seolah-olah usia adalah vonis yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita melihat cermin, dan mungkin yang kita lihat adalah seseorang yang tidak sekuat atau seberenergi dulu. Kita mulai membatasi diri, menghindari aktivitas tertentu, atau bahkan mulai menarik diri dari interaksi sosial karena merasa kurang percaya diri. Kepercayaan diri ini loh sahabatku, bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal bagaimana tubuh kita berfungsi. Kalau tubuh terasa sehat dan bugar, pasti rasa percaya diri kita juga ikut naik. Dan ini sangat penting, terutama untuk menjaga hubungan harmonis dengan orang-orang terdekat, termasuk pasangan hidup kita. Keintiman itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal koneksi emosional. Dan koneksi emosional ini bisa sangat terpengaruh kalau salah satu dari kita merasa kurang vital atau kurang bersemangat. Nah, disinilah titik terpentingnya. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kunci untuk mengatasi masalah-masalah ini, untuk kembali merasakan vitalitas dan semangat yang membara, ada pada sesuatu yang sangat sederhana dan alami, makanan. Ya, betul sekali, makanan. Bukan obat-obatan kimia yang rumit, bukan suplemen mahal yang bikin kantong bolong, tapi sesuatu yang bisa kita temukan dengan mudah di pasar atau supermarket terdekat. Ini bukan sekedar mitos atau cerita rakyat loh, ada banyak sekali penelitian ilmiah yang mendukung bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, terutama buah-buahan tertentu, punya dampak luar biasa pada kesehatan peredaran darah, kesehatan jantung, bahkan produksi zat penting dalam tubuh kita yang namanya nitrat oksida. Nitrat oksida itu apa sih? Jangan panik dengar namanya yang kedengarannya ilmiah banget ya. Anggap saja nitrat oksida itu seperti gas ajaib di dalam tubuh kita. Gas ini punya peran krusial banget dalam menjaga pembuluh darah kita tetap rileks dan lebar. Bayangkan seperti selang air. Kalau selangnya tertekup atau menyempit, airnya kan jadi susah lewat, alirannya jadi pelan. Nah, begitu juga dengan pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah kita menyempit atau kaku, darah jadi susah mengalir lancar ke seluruh bagian tubuh. Akibatnya, kita bisa merasa lemas, kurang fokus, jantung harus bekerja lebih keras, dan tentu saja, ini bisa mempengaruhi vitalitas kita secara keseluruhan, termasuk kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan keintiman. Nitrat oksida inilah yang membantu membuat pembuluh darah kita rileks, melebar, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Semakin lancar aliran darah, semakin banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke sel-sel tubuh kita, termasuk ke organ-organ vital. Dan
ini, sahabatku, adalah kabar baik untuk kita semua yang ingin tetap aktif dan bersemangat di usia 60 tahun ke atas. Selain itu, ada juga musuh tak terlihat yang seringkali mengintai kesehatan kita, yaitu peradangan kronis. Peradangan itu sebenarnya respons alami tubuh untuk melindungi diri dari cedera atau infeksi. Tapi, kalau peradangan ini berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang, namanya peradangan kronis, justru bisa merusak sel-sel dan jaringan tubuh kita. Ini bisa jadi pemicu berbagai masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, diabetes, bahkan untuk mengelola stresmu, entah itu dengan meditasi, mendengarkan musik, membaca buku, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih. Pikiran yang tenang akan membantu tubuh juga ikut tenang. 4. Tidur yang cukup. Pastikan kamu mendapatkan tidur yang berkualitas setiap malam, sekitar 7-8 jam. Saat tidur, tubuh kita melakukan proses perbaikan dan regenerasi. Kurang tidur bisa mempengaruhi energi dan kesehatan secara keseluruhan. 5. Batasi makanan olahan dan gula. Usahakan untuk mengurangi konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman manis. Makanan-makanan ini bisa memicu peradangan dan merusak pembuluh darah kita. Fokuslah pada makanan utuh dan alami. 6. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang sehat membantu mengurangi beban pada jantung dan pembuluh darah. Ini juga bisa meningkatkan energi dan mobilitas kita. 7. Tetap terhubung secara sosial. Jangan menarik diri dari lingkungan sosial, sahabatku. Tetaplah berinteraksi dengan keluarga, teman, atau bergabung dengan komunitas. Hubungan sosial yang positif bisa meningkatkan mood dan kebahagiaan kita. Ingatlah sahabatku, ini semua adalah perjalanan, tidak ada yang instan. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini untuk kesehatan akan membawa dampak besar untuk kualitas hidup kita di masa depan. Kita layak untuk hidup bahagia, berenergi, dan penuh semangat di setiap usia. Jangan biarkan angka di kartu identitas itu menentukan seberapa aktif dan bersemangatnya kamu. Kamu punya kendali atas itu semua, dan alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Mari kita jadikan masa tua ini sebagai babak kehidupan yang paling aktif, paling bahagia, dan paling bermakna. Ini bukan cuma tentang hidup lebih lama, tapi tentang hidup lebih berkualitas. Dengan vitalitas yang terjaga, kita bisa terus belajar, terus berkarya, dan terus berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Percayalah, kamu punya kekuatan itu di dalam dirimu, dan buah-buahan ini adalah sahabat setiamu dalam perjalanan ini. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai masukkan buah-buahan super ini ke dalam menu harianmu. Rasakan perbedaannya, nikmati energi yang kembali membara, dan bangun kembali kepercayaan diri serta kedekatan yang mungkin sempat meredup. Ini adalah saatnya untuk merayakan kehidupan di setiap usia. Jangan lupa ya sahabatku, kalau kamu merasa terbantu dengan informasi ini atau punya pengalaman menarik seputar buah-buahan ini, like, share, komen pengalaman Anda di bawah ya. Kita bisa saling berbagi inspirasi dan motivasi. Dan ingat selalu, konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau sebelum membuat perubahan besar pada pola makan dan gaya hidupmu. Kesehatanmu adalah prioritas utama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan semangat yang lebih membara. Pada pembuluh darah. Nah, beberapa buah-buahan yang akan kita bahas ini punya kekuatan alami sebagai agen anti peradangan. Mereka mengandung senyawa-senyawa ajaib yang bisa membantu meredakan peradangan di dalam tubuh, melindungi sel-sel kita dari kerusakan, dan menjaga tubuh kita tetap sehat dari dalam. Bukankah itu luar biasa? Kita bisa melawan musuh tak terlihat ini hanya dengan menikmati buah-buahan segar yang lezat. Jadi, intinya, solusi untuk kembali menemukan energi, kepercayaan diri, dan kedekatan yang mungkin terasa memudar itu tidak perlu jauh-jauh dicari. Tidak perlu suplemen mahal yang kadang kita tidak tahu pasti apa isinya. Jawabannya ada di alam, di tangan kita, di dapur kita. Kita hanya perlu tahu buah-buahan apa saja yang punya kekuatan super ini dan bagaimana cara mengonsumsinya secara rutin. Ini adalah rahasia alami untuk menjaga energi
energi tetap membara, kepercayaan diri tetap tinggi, dan kedekatan dengan pasangan tetap hangat dan penuh makna, tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kita bisa tetap menjalani kehidupan yang aktif, penuh semangat dan berkualitas di usia matang ini. Usia hanyalah angka, sahabatku. Yang penting adalah bagaimana kita merawat diri dan menikmati setiap momennya. Penasaran kan? Buah-buahan apa saja yang dimaksud? Siap-siap ya, karena kita akan bongkar satu persatu rahasia dari 9 buah luar biasa ini. Kamu akan terkejut betapa sederhananya cara kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita hanya dengan sedikit perubahan pada pola makan. Mari kita mulai petualangan kita mencari vitalitas dan kebahagiaan alami. Buah pertama, delima, si permata merah penuh kekuatan. Oke sahabatku, mari kita mulai dengan buah yang warnanya merah menyala dan bijinya banyak, seperti permata kecil yang bersembunyi di dalamnya. Ya, betul sekali, kita bicara tentang delima. Buah ini bukan cuma cantik, tapi juga punya segudang manfaat yang luar biasa, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Delima ini terkenal banget sebagai salah satu superfood karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Antioksidan ini ibarat pahlawan super yang melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas itu seperti penjahat kecil yang bisa merusak sel-sel sehat kita, termasuk sel-sel di pembuluh darah. Nah, dengan adanya antioksidan dari delima, pembuluh darah kita jadi lebih terlindungi, sahabatku. Tapi bukan cuma itu saja kehebatan delima. Delima juga punya peran besar dalam meningkatkan produksi nitrat oksida di dalam tubuh kita. Ingat kan gas ajaib yang aku ceritakan tadi? Nitrat oksida itu yang bikin pembuluh darah kita rileks dan melebar, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang lebih lancar, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke seluruh sel tubuh dengan lebih efisien. Bayangkan saja, setiap organ, setiap jaringan, bahkan otak kita jadi mendapatkan suplai yang cukup. Ini artinya energi kita bisa meningkat, pikiran jadi lebih jernih, dan yang tidak kalah penting, kesehatan jantung kita juga ikut terjaga. Jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah karena pembuluh darahnya lebih fleksibel. Untuk kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah itu hukumnya wajib, sahabatku. Delima ini bisa jadi salah satu cara alami yang sangat efektif. Selain itu, sifat anti peradangan dalam delima juga membantu mengurangi risiko peradangan kronis yang bisa merusak pembuluh darah kita dari waktu ke waktu. Jadi, dengan rutin mengonsumsi delima, kita tidak hanya melancarkan peredaran darah, tapi juga melindungi pembuluh darah kita dari kerusakan jangka panjang. Bagaimana ini berhubungan dengan vitalitas dan keintiman? Nah, kalau peredaran darah kita lancar, otomatis semua organ tubuh kita akan berfungsi dengan lebih baik, termasuk organ-organ yang berperan dalam vitalitas dan keintiman. Dengan aliran darah yang baik, kita bisa merasakan energi yang lebih stabil sepanjang hari, tidak mudah lelah, dan punya semangat untuk melakukan berbagai aktivitas. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita karena kita merasa tubuh kita berfungsi dengan optimal. Dan untuk keintiman, peredaran darah yang lancar adalah kunci untuk menjaga fungsi optimal di area-area penting, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pasangan. Rasanya menyenangkan sekali kan, bisa tetap merasa terhubung dan bersemangat di segala aspek kehidupan kita. Tips praktis mengonsumsi delima. Jus delima murni. Cara paling mudah adalah dengan membuat jus delima murni ya sahabatku. Pastikan tanpa tambahan gula ya sahabatku. Kamu bisa minum segelas setiap hari. Taburkan pada salad atau yogurt. Biji-biji delima yang renyah dan manis ini enak banget kalau ditaburkan di atas salad sayur, salad buah, atau dicampur dengan yogurt tawar sebagai camilan sehat. Campurkan dalam oatmeal. Untuk sarapan yang bergizi, tambahkan biji delima ke dalam oatmeal atau sereal gandum. Betuhmu, ini akan memberikan sensasi rasa yang segar dan tekstur yang menarik. Pilih yang segar. Saat memilih delima, cari yang kulitnya mulus, berat, dan tidak ada memar. Delima yang berat biasanya lebih banyak mengandung air dan biji. Pokoknya, jangan ragu untuk menjadikan delima sebagai bagian dari menu harianmu ya. Rasanya yang unik dan manfaatnya yang banyak akan membuatmu merasa lebih berenergi dan bersemangat.
Buah kedua, semangka, si penyelamat dahaga yang melegakan. Nah, kalau yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Buah besar, hijau di luar, merah merona di dalam, dan rasanya manis segar. Apalagi kalau dimakan pas cuaca panas. Ya, betul sekali, semangka. Siapa sih yang tidak suka semangka? Selain rasanya yang enak dan menyegarkan, semangka ini punya rahasia besar yang sangat bermanfaat untuk peredaran darah dan vitalitas kita, terutama di usia matang. Tahukah kamu, sahabatku, kalau semangka itu kaya akan senyawa yang namanya L-citrulline? Jangan pusing dengan namanya ya, anggap saja L-citrulline ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di dalam semangka. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, L-citrulline ini akan diubah menjadi L-arginin, dan L-arginin inilah yang kemudian menjadi bahan baku utama untuk memproduksi nitrat oksida. Ingat lagi kan gas ajaib nitrat oksida yang bikin pembuluh darah rileks dan melebar? Nah, semangka ini adalah pabriknya L-citrulline. Dengan meningkatnya produksi nitrat oksida, pembuluh darah kita akan jadi lebih elastis dan lebar, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh menjadi jauh lebih lancar. Ini artinya, jantung kita tidak perlu bekerja terlalu keras, tekanan darah bisa lebih terkontrol, dan suplai oksigen serta nutrisi ke setiap sel tubuh jadi optimal. Bayangkan sahabatku, bagaimana rasanya kalau setiap sel di tubuhmu mendapatkan makanan dan udara yang cukup. Pasti rasanya lebih bugar, lebih berenergi, dan tidak mudah lelah. Ini sangat penting untuk kita yang ingin tetap aktif dan produktif di usia 60 tahun ke atas. Kita jadi bisa menikmati hobi, berkebun, jalan-jalan, atau bermain dengan cucu tanpa merasa capek. Selain itu, semangka juga mengandung banyak air, sekitar 92%. Ini penting banget untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Tubuh yang terhidrasi dengan baik itu kuncinya banyak hal, termasuk menjaga volume darah agar tetap optimal, sehingga peredaran darah juga lebih lancar. Ditambah lagi, semangka juga kaya akan antioksidan seperti likopen, yang memberi warna merah pada semangka. Likopen ini juga punya sifat anti peradangan yang bisa melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Jadi semangka ini bukan cuma bikin segar, tapi juga sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana semangka bisa meningkatkan keintiman? Sama seperti delima, peredaran darah yang lancar adalah fondasi utama. Dengan aliran darah yang optimal ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke area yang berhubungan dengan keintiman, vitalitas kita secara keseluruhan akan meningkat. Ini bisa membantu meningkatkan gairah dan respons tubuh, serta memberikan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Keintiman itu kan juga soal merasa nyaman dan percaya diri, sahabatku. Dengan tubuh yang bugar dan berenergi, kita jadi lebih leluasa untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Tips praktis mengonsumsi semangka. Potongan segar. Cara paling sederhana adalah menikmati semangka dalam bentuk potongan segar. Dinginkan dulu di kulkas agar rasanya lebih nikmat. Jus semangka. Blender semangka tanpa tambahan air atau gula. Kamu bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Salak buah. Campurkan potongan semangka dengan buah-buahan lain seperti melon, stroberi, atau blueberry untuk salad buah yang lezat dan kaya nutrisi. Pilih yang matang. Saat memilih semangka, cari yang bunyinya nyaring saat ditepuk, kulitnya mulus, dan ada bercak kuning di bagian bawahnya. Itu tanda semangka sudah matang sempurna. Pokoknya jangan sampai melewatkan semangka ya. Buah ini adalah teman setia untuk menjaga peredaran darah tetap lancar dan vitalitas tetap membara. Buah ketiga, beet, si umbi merah pemberi energi. Oke sahabatku, sekarang kita akan beralih ke buah yang mungkin tidak sepopuler delima atau semangka, tapi manfaatnya luar biasa dahsyat. Warnanya merah keunguan, seringkali diolah jadi jus atau campuran salad. Ya, kita bicara tentang beet. Meskipun secara teknis beet ini adalah umbi akar, tapi cara konsumsinya yang sering di jus membuatnya sering disandingkan dengan buah-buahan dalam konteks kesehatan. Dan percayalah padaku,
Bit ini adalah jagoan sejati untuk peredaran darah kita. Bit ini adalah salah satu sumber nitrat alami terbaik yang bisa kita temukan di alam. Nitrat alami yang ada di dalam bit ini, begitu masuk ke tubuh kita, akan diubah menjadi nitrat oksida. Ingat lagi kan gas ajaib nitrat oksida yang bikin pembuluh darah kita rileks dan melebar? Nah, bit ini seperti pabrik nitrat oksida super efisien sahabatku. Dengan asupan nitrat oksida yang cukup dari bit, pembuluh darah kita jadi lebih fleksibel dan lebar. Artinya, darah bisa mengalir dengan sangat lancar ke seluruh bagian tubuh. Ini punya dampak besar loh, terutama untuk kita yang sudah di atas 60 tahun. Tekanan darah bisa lebih terkontrol, karena pembuluh darah yang rileks mengurangi resistensi aliran darah. Jantung juga tidak perlu bekerja terlalu keras. Selain itu, aliran darah yang optimal ini juga berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke otot-otot kita. Ini bisa meningkatkan stamina dan mengurangi rasa lelah. Bayangkan, kamu bisa beraktivitas lebih lama, lebih kuat, dan tidak gampang ngos-ngosan. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukan hanya itu, bit juga kaya akan antioksidan dan punya sifat anti peradangan. Ini sangat penting untuk melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan dan mengurangi risiko peradangan kronis yang bisa merusak pembuluh darah dari waktu ke waktu. Jadi, bit ini tidak hanya membantu melancarkan peredaran darah, tapi juga menjaga kesehatan pembuluh darah kita secara keseluruhan. Bagaimana bit bisa meningkatkan vitalitas dan keintiman? Dengan stamina yang meningkat dan rasa lelah yang berkurang, kita jadi punya lebih banyak energi untuk menjalani hari. Ini bisa meningkatkan mood, membuat kita merasa lebih positif, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup. Ketika kita merasa bugar dan berenergi, rasa percaya diri kita juga akan melambung tinggi. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, peredaran darah yang lancar adalah kunci untuk menjaga fungsi optimal di area-area yang berhubungan dengan keintiman. Dengan tubuh yang sehat dan berenergi, kita jadi lebih siap untuk merasakan dan mengekspresikan kedekatan dengan pasangan, menjaga api cinta tetap menyala. Mungkin kamu berpikir, bit kan rasanya agak aneh. Jangan salah sahabatku, kalau diolah dengan benar, bit bisa jadi sangat lezat dan menyegarkan. Tips praktis mengonsumsi bit. Jus bit campur. Kalau rasa bit murni terlalu kuat untukmu, coba campurkan dengan buah atau sayuran lain. Misalnya, jus bit dengan apel, wortel, jahe, atau sedikit perasan jeruk nipis. Ini akan membuat rasanya lebih enak dan mudah diterima. Bit rebus atau kukus. Kamu bisa merebus atau mengukus bit, lalu potong-potong dan campurkan ke dalam salad. Bit rebus punya tekstur yang lembut dan rasa manis alami. Smoothie bit. Tambahkan potongan bit mentah ke dalam smoothie buahmu. Campurkan dengan pisang, beri-berian, atau yogurt untuk smoothie yang kaya nutrisi. Pilih yang segar. Cari bit yang akarnya masih menempel, kulitnya mulus, dan warnanya cerah. Jadi, jangan ragu untuk mencoba bit ya sahabatku. Meskipun penampilannya sederhana, manfaatnya untuk peredaran darah dan vitalitas kita sungguh luar biasa. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan yang besar. Buah keempat, blueberry, si mungil kaya antioksidan. Baiklah sahabatku, setelah kita membahas si merah-merah yang dahsyat, sekarang kita beralih ke buah mungil yang warnanya biru keunguan, sering disebut sebagai permata biru dari hutan. Ya, kita bicara tentang blueberry. Buah kecil ini bukan cuma cantik dan enak, tapi juga punya kekuatan super yang luar biasa untuk kesehatan kita, terutama untuk peredaran darah dan vitalitas di usia matang. Blueberry ini terkenal banget sebagai salah satu buah dengan kandungan antioksidan tertinggi di dunia. Antioksidan utama di dalam blueberry adalah antosianin, pigmen yang memberikan warna biru gelap pada buah ini. Antosianin ini adalah pahlawan super yang sangat efektif dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Ingat kan, radikal bebas itu penjahat kecil yang bisa merusak sel-sel, termasuk sel-sel di pembuluh darah. Nah, antosianin ini akan
melawannya, sahabatku. Dengan perlindungan antioksidan yang kuat, pembuluh darah kita jadi lebih sehat dan terlindungi dari kerusakan. Ini berarti pembuluh darah kita bisa tetap elastis dan berfungsi dengan baik. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa blueberry juga bisa membantu meningkatkan produksi nitrat oksida di dalam tubuh. Lagi-lagi si gas ajaib nitrat oksida yang bikin pembuluh darah rileks dan melebar itu. Dengan pembuluh darah yang rileks dan aliran darah yang lancar, jantung kita tidak perlu bekerja terlalu keras, tekanan darah bisa lebih stabil, dan setiap sel tubuh mendapatkan suplai oksigen serta nutrisi yang optimal. Bayangkan saja sahabatku, kalau peredaran darah kita lancar jaya, kita pasti merasa lebih berenergi, lebih fokus, dan tidak gampang capek. Ini sangat penting untuk kita yang ingin tetap aktif dan menikmati hidup sepenuhnya di usia 60 tahun ke atas. Kita bisa tetap mengikuti kegiatan sosial, belajar hal baru, atau bahkan melakukan perjalanan tanpa merasa terbebani oleh rasa lelah. Blueberry juga punya sifat anti peradangan yang bisa membantu mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh, yang merupakan salah satu faktor resiko utama untuk berbagai penyakit serius. Jadi, buah mungil ini benar-benar paket lengkap untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Bagaimana blueberry bisa meningkatkan vitalitas dan keintiman? Dengan tubuh yang sehat, peredaran darah yang lancar, dan energi yang stabil, kita pasti merasa lebih bugar secara keseluruhan. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita karena kita tahu tubuh kita berfungsi dengan baik. Rasa bugar ini juga bisa mempengaruhi mood kita menjadi lebih positif, membuat kita lebih terbuka dan bersemangat dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan pasangan. Dan seperti yang sudah berulang kali kita bahas, peredaran darah yang optimal adalah kunci untuk menjaga fungsi tubuh yang sehat, termasuk di area yang berhubungan dengan keintiman. Jadi, jangan remehkan kekuatan si mungil blueberry ini ya. Tips praktis mengonsumsi blueberry. 1. Langsung dimakan. Cara paling enak dan mudah adalah memakannya langsung sebagai camilan sehat. 2. Campuran smoothie. Tambahkan blueberry segar atau beku ke dalam smoothie pagimu. Campurkan dengan pisang, yogurt, atau susu nabati untuk smoothie yang lezat dan bergizi. 3. Taburan oatmeal atau sereal. Berikan sentuhan segar pada sarapanmu dengan menaburkan blueberry di atas oatmeal, sereal, atau pancake. 4. Salad buah. Campurkan blueberry dengan buah-buahan lain untuk salad buah yang kaya antioksidan. 5. Pilih yang segar atau beku. Blueberry segar tentu lebih baik, tapi blueberry beku juga punya kandungan nutrisi yang sama dan bisa jadi pilihan praktis. Jangan lupa untuk selalu menyediakan blueberry di rumah ya sahabatku. Buah mungil ini adalah investasi kecil untuk kesehatan jantung dan peredaran darah yang besar di masa tua kita. Buah kelima, stroberi, si merah manis penuh vitamin C. Oke sahabatku, setelah si biru mungil, sekarang giliran teman baiknya yang warnanya merah cerah, rasanya manis sedikit asam dan aromanya harum menggoda. Ya, kita bicara tentang stroberi. Siapa sih yang bisa menolak godaan stroberi? Selain rasanya yang lezat, stroberi ini juga punya segudang manfaat kesehatan yang sangat penting untuk kita yang ingin tetap berenergi dan bersemangat di usia 60 tahun ke atas. Stroberi ini kaya banget akan vitamin C. Kamu tahu kan, vitamin C itu bukan cuma untuk daya tahan tubuh saja. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan, terutama sel-sel di pembuluh darah. Dengan perlindungan ini, pembuluh darah kita jadi lebih kuat dan elastis, sehingga aliran darah bisa tetap lancar. Selain vitamin C, stroberi juga mengandung antioksidan lain, seperti antosianin, sama seperti blueberry, hanya saja di stroberi warnanya merah, dan ellagic acid, yang semuanya bekerja sama untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan melawan peradangan. Peradangan kronis itu kan musuh tak terlihat yang bisa merusak pembuluh darah kita pelan-pelan. Nah, dengan mengonsumsi stroberi secara rutin, kita bisa membantu meredakan peradangan ini, melindungi jantung, dan menjaga agar pembuluh darah kita tetap sehat dan fleksibel. Kalau pembuluh darah kita sehat, otomatis aliran darah ke seluruh tubuh jadi optimal, sahabatku. Ini artinya, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke setiap sel dengan mudah, membuat kita merasa lebih berenergi, tidak mudah lelah,
dan punya daya tahan tubuh yang lebih baik. Bayangkan saja, dengan tubuh yang bugar dan peredaran darah yang lancar, kita bisa tetap aktif melakukan berbagai hal yang kita suka. Entah itu berkebun, jalan-jalan sore, bermain dengan cucu, atau bahkan mencoba hobi baru. Ini semua bisa kita lakukan dengan semangat yang membara. Rasa lelah yang dulu mungkin sering menghampiri, kini bisa berkurang, dan ini sangat penting untuk menjaga kualitas hidup kita di usia matang. Bagaimana stroberi bisa meningkatkan vitalitas dan keintiman? Sama seperti buah-buahan lain yang sudah kita bahas, kesehatan pembuluh darah adalah kuncinya. Dengan aliran darah yang lancar, semua organ tubuh kita akan berfungsi dengan optimal, termasuk organ-organ yang berhubungan dengan vitalitas dan keintiman. Ketika kita merasa bugar, berenergi dan sehat, rasa percaya diri kita juga akan meningkat. Kita jadi lebih nyaman dengan diri sendiri, lebih positif dan ini akan terpancar dalam interaksi kita dengan orang lain, termasuk dengan pasangan. Keintiman itu kan juga soal merasa nyaman dan percaya diri dengan tubuh kita sendiri, sahabatku, dan stroberi ini bisa jadi salah satu ramuan alami untuk menjaga itu semua tetap prima. Tips praktis mengonsumsi stroberi. 1. Langsung dimakan. Stroberi segar adalah camilan yang sempurna. Cuci bersih dan langsung nikmati. 2. Smoothie stroberi. Campurkan stroberi segar atau beku dengan pisang, yogurt, atau susu nabati untuk smoothie yang lezat dan bergizi. 3. Taburan salad atau oatmeal. Tambahkan irisan stroberi ke dalam salad, sayur, atau salad buahmu. Enak juga ditaburkan di atas oatmeal atau sereal gandum. Infuse water. Masukkan irisan stroberi ke dalam air minummu untuk infuse water yang menyegarkan dan memberikan sedikit rasa manis alami. Pilih yang segar. Cari stroberi yang warnanya merah cerah merata, tidak ada bercak putih atau memar, dan daunnya masih hijau segar. Jadi, jangan lewatkan stroberi ya sahabatku. Buah merah manis ini bukan cuma enak, tapi juga pahlawan untuk peredaran darah dan vitalitas kita. Buah keenam, jeruk, si kuning segar penuh vitamin C dan flavonoid. Oke sahabatku, setelah kita menikmati si merah dan si biru, sekarang kita beralih ke buah yang warnanya cerah, rasanya asam manis menyegarkan, dan mudah ditemukan di mana-mana. Ya, betul sekali, kita bicara tentang jeruk. Baik itu jeruk manis, jeruk nipis, atau jeruk bali, keluarga jeruk ini punya banyak manfaat yang luar biasa untuk menjaga peredaran darah dan vitalitas kita, terutama di usia 60 tahun ke atas. Jeruk ini terkenal banget sebagai gudangnya vitamin C. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, vitamin C itu bukan cuma untuk daya tahan tubuh saja loh. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Ia membantu melindungi sel-sel pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga pembuluh darah kita bisa tetap kuat dan elastis. Pembuluh darah yang elastis itu penting banget agar darah bisa mengalir lancar tanpa hambatan. Tapi bukan cuma vitamin C, jeruk juga kaya akan senyawa lain yang namanya flavonoid. Jangan pusing dengan istilahnya ya sahabatku, anggap saja flavonoid ini adalah pahlawan super lain yang ada di dalam jeruk. Flavonoid ini punya sifat antioksidan dan anti peradangan yang sangat kuat. Mereka bekerja sama dengan vitamin C untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Flavonoid ini bisa membantu mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh yang merupakan salah satu penyebab kerusakan pembuluh darah. Dengan berkurangnya peradangan, risiko penyakit jantung dan masalah peredaran darah lainnya juga bisa ikut menurun. Bayangkan saja sahabatku, kalau pembuluh darah kita sehat dan fleksibel, aliran darah ke seluruh tubuh jadi lancar jaya. Ini artinya setiap sel di tubuh kita mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Hasilnya, kita bisa merasa lebih berenergi, tidak mudah lelah, dan punya stamina yang lebih baik. Ini sangat krusial untuk kita yang ingin tetap aktif dan menikmati setiap momen di usia matang. Kita jadi bisa tetap bersosialisasi, melakukan hobi, atau bahkan berpergian tanpa merasa cepat capek. Dan yang terpenting, kesehatan jantung kita juga ikut terjaga.
Bagaimana jeruk bisa meningkatkan vitalitas dan vitalitas? Dengan tubuh yang bugar, peredaran darah yang lancar, dan energi yang stabil, kita pasti merasa lebih baik secara keseluruhan. Ini akan meningkatkan mood kita, membuat kita lebih positif, dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan diri kita. Ketika kita merasa nyaman dengan tubuh sendiri, kita jadi lebih terbuka dan bersemangat dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan pasangan. Dan seperti yang selalu kita tekankan, peredaran darah yang optimal adalah kunci untuk menjaga fungsi tubuh yang sehat, termasuk di area yang berhubungan dengan keintiman. Jadi, jangan ragu untuk menjadikan jeruk sebagai bagian dari menu harianmu ya. Tips praktis mengonsumsi jeruk. Dimakan langsung. Cara paling mudah adalah dengan mengupas dan memakan buah jeruknya langsung. Nikmati seratnya juga ya. Jus jeruk segar. Peras jeruk dan minum jusnya langsung. Hindari jus kemasan yang biasanya banyak gula tambahan. Campuran salad. Tambahkan potongan jeruk ke dalam salad sayur atau salad buahmu untuk rasa segar dan vitamin C ekstra. Infuse water. Masukkan irisan jeruk ke dalam air minummu untuk infuse water yang menyegarkan. Pilih yang segar. Cari jeruk yang kulitnya mulus, berat, dan warnanya cerah. Jadi, jangan lewatkan jeruk ya sahabatku. Buah kuning segar ini adalah pahlawan untuk peredaran darah dan vitalitas kita. Buah ketujuh, pisang, si sumber energi dan elektrolit alami. Oke sahabatku, sekarang kita beralih ke buah yang sangat familiar, mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan sering jadi penyelamat saat kita butuh energi instan. Ya, kita bicara tentang pisang. Buah kuning melengkung ini bukan cuma enak dan mengenyangkan, tapi juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan peredaran darah dan vitalitas kita, terutama di usia 60 tahun ke atas. Pisang ini terkenal banget sebagai sumber potasium yang luar biasa. Potasium itu apa sih? Potasium adalah salah satu jenis elektrolit penting yang dibutuhkan tubuh kita. Elektrolit ini berperan krusial dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, fungsi saraf, dan yang paling penting untuk topik kita, menjaga tekanan darah tetap normal. Tahukah kamu, sahabatku, kalau potasium itu bisa membantu menyeimbangkan kadar natrium, garam dalam tubuh? Kadar natrium yang terlalu tinggi bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, yang tentu saja tidak baik untuk pembuluh darah dan jantung kita. Nah, potasium dari pisang ini bisa membantu melawan efek natrium berlebih, sehingga tekanan darah bisa lebih terkontrol. Dengan tekanan darah yang stabil dan terkontrol, pembuluh darah kita jadi tidak terlalu terbebani. Ini artinya, pembuluh darah bisa tetap elastis dan berfungsi dengan baik, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar ini adalah kunci untuk memastikan setiap sel di tubuh kita mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Hasilnya, kita bisa merasa lebih berenergi, tidak mudah lelah, dan punya stamina yang lebih baik. Ini sangat penting untuk kita yang ingin tetap aktif dan menikmati hidup sepenuhnya di usia matang. Kita jadi bisa tetap melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa merasa cepat capek atau ngos-ngosan. Selain potasium, pisang juga merupakan sumber karbohidrat kompleks yang baik, yang memberikan energi secara bertahap dan tahan lama. Ini sangat bagus untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah kita dari rasa lemas atau cepat lapar. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme energi. Bagaimana pisang bisa meningkatkan vitalitas dan keintiman? Dengan energi yang stabil sepanjang hari, kita pasti merasa lebih bugar dan siap untuk menjalani berbagai aktivitas. Ini akan meningkatkan mood kita, membuat kita lebih positif, dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan diri kita. Ketika kita merasa nyaman dengan tubuh sendiri dan punya energi yang cukup, kita jadi lebih terbuka dan bersemangat dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan pasangan. Kesehatan jantung dan pembuluh darah yang terjaga oleh potasium dalam pisang juga merupakan fondasi penting untuk vitalitas secara keseluruhan, termasuk di area yang berhubungan dengan keintiman. Jadi, pisang ini bukan cuma enak, tapi juga pahlawan untuk energi dan kesehatan kita. Tips praktis mengonsumsi pisang. Dimakan langsung. Cara paling mudah dan praktis adalah memakan pisang langsung sebagai camilan atau sarapan cepat. Smoothie pisang. Campurkan pisang dengan buah-buahan lain seperti beri-berian, yogurt, atau susu nabati untuk smoothie yang mengenyangkan dan bergizi.
Campuran oatmeal, tambahkan irisan pisang ke dalam oatmeal atau sereal gandummu untuk sarapan yang lebih lezat dan bertenaga. Pilih yang matang, cari pisang yang kulitnya kuning cerah dengan sedikit bintik coklat. Itu tanda pisang sudah matang sempurna dan rasanya manis. Jadi, jangan lupakan pisang ya sahabatku. Buah sederhana ini adalah sumber energi dan potasium alami yang sangat berharga untuk menjaga peredaran darah dan vitalitas kita di usia matang. Buah ke-8, alpukat, si lemak baik untuk jantung dan pembuluh darah. Oke sahabatku, sekarang kita akan membahas buah yang seringkali dianggap berbeda karena rasanya yang gurih, teksturnya lembut, dan kandungan lemaknya yang tinggi. Tapi jangan salah sangka dulu ya, lemak di sini adalah lemak baik. Ya, kita bicara tentang alpukat. Buah hijau krimi ini adalah harta karun nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan jantung dan peredaran darah kita, terutama di usia 60 tahun ke atas. Alpukat ini kaya banget akan lemak tak jenuh tunggal atau sering disebut MUFA. Jangan pusing dengan namanya ya, anggap saja ini adalah jenis lemak yang sangat baik untuk kesehatan jantung kita. Lemak baik ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik di dalam darah. Kamu tahu kan, kolesterol jahat yang menumpuk di pembuluh darah itu bisa menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Nah, dengan mengonsumsi alpukat secara rutin, kita bisa membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan sehat. Selain lemak baik, alpukat juga mengandung potasium yang cukup tinggi, sama seperti pisang. Ingatkan, potasium itu penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Dengan potasium, kita bisa membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, sehingga tekanan darah tidak melonjak. Tekanan darah yang stabil sangat penting untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung kita agar tidak bekerja terlalu keras. Alpukat juga kaya akan serat yang baik untuk pencernaan dan bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Plus, alpukat juga mengandung antioksidan seperti vitamin E dan karotenoid yang semuanya berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini termasuk sel-sel di pembuluh darah kita. Dengan perlindungan antioksidan yang kuat, pembuluh darah kita jadi lebih sehat, elastis, dan berfungsi dengan baik. Kalau pembuluh darah kita sehat, otomatis aliran darah ke seluruh tubuh jadi lancar sahabatku. Ini artinya, setiap sel di tubuh kita mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, membuat kita merasa lebih berenergi, tidak mudah lelah, dan punya stamina yang lebih baik. Bagaimana alpukat bisa meningkatkan vitalitas dan keintiman? Dengan tubuh yang sehat, peredaran darah yang lancar, dan energi yang stabil, kita pasti merasa lebih bugar secara keseluruhan. Lemak baik di alpukat juga bisa membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yang penting untuk berbagai fungsi tubuh. Ketika kita merasa nyaman dengan tubuh sendiri dan punya energi yang cukup, rasa percaya diri kita juga akan meningkat. Kita jadi lebih terbuka dan bersemangat dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan pasangan. Kesehatan jantung dan pembuluh darah yang terjaga oleh alpukat juga merupakan fondasi penting untuk vitalitas secara keseluruhan, termasuk di area yang berhubungan dengan keintiman. Jadi, jangan takut dengan lemak di alpukat ya sahabatku, karena ini adalah lemak baik yang sangat bermanfaat. Tips praktis mengonsumsi alpukat. Dimakan langsung, potong alpukat, taburi sedikit garam dan lada, atau perasan jeruk nipis, lalu makan langsung. Smoothie alpukat. Campurkan alpukat dengan susu nabati, sedikit madu, atau buah lain seperti pisang untuk smoothie yang creamy dan mengenyangkan. Salad alpukat. Tambahkan irisan alpukat ke dalam salad sayur atau salad buahmu untuk tekstur creamy dan nutrisi ekstra. Roti gandum alpukat. Oleskan alpukat yang sudah dihaluskan di atas roti gandum panggang, tambahkan telur rebus atau tomat. Sarapan sehat dan mengenyangkan. Pilih yang matang. Cari alpukat yang sedikit empuk saat ditekan lembut tapi tidak lembek. Kulitnya biasanya berwarna lebih gelap. Jadi, jangan lewatkan alpukat ya sahabatku. Buah creamy ini adalah sumber lemak baik dan nutrisi yang sangat berharga untuk menjaga kesehatan jantung, peredaran darah, dan vitalitas kita di usia matang. Buah ke-9, tomat, si merah cerah kaya likopen.
Oke sahabatku, kita sudah sampai di buah terakhir dalam daftar pahlawan kita. Buah yang satu ini seringkali dianggap sayuran karena sering dimasak, tapi secara botani ia adalah buah. Warnanya merah cerah, rasanya segar, dan sangat serbaguna. Ya, kita bicara tentang tomat. Buah merah ini adalah sumber nutrisi yang luar biasa, terutama untuk menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah kita di usia 60 tahun ke atas. Tomat ini terkenal banget karena kandungan antioksidannya yang namanya likopen. Likopen inilah yang memberikan warna merah pada tomat. Likopen adalah antioksidan yang sangat kuat sahabatku. Ia sangat efektif dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas, terutama sel-sel di pembuluh darah kita. Radikal bebas itu kan bisa merusak dinding pembuluh darah yang kemudian bisa memicu peradangan dan penumpukan plak. Nah, likopen ini akan melawan kerusakan itu, menjaga pembuluh darah kita tetap sehat dan bersih. Yang menarik dari likopen di tomat adalah penyerapannya di tubuh kita justru akan meningkat kalau tomatnya dimasak atau diolah dengan sedikit minyak. Jadi, jangan ragu untuk mengolah tomat menjadi saus, sup, atau tumisan ya sahabatku. Dengan perlindungan antioksidan yang kuat dari likopen, pembuluh darah kita jadi lebih sehat dan terlindungi dari kerusakan. Ini berarti pembuluh darah kita bisa tetap elastis dan berfungsi dengan baik, sehingga aliran darah bisa tetap lancar. Selain likopen, tomat juga mengandung vitamin C dan potasium. Ingat kan, vitamin C itu antioksidan penting untuk kesehatan pembuluh darah, dan potasium itu penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Jadi, tomat ini benar-benar paket lengkap untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Dengan pembuluh darah yang sehat dan aliran darah yang lancar, jantung kita tidak perlu bekerja terlalu keras, tekanan darah bisa lebih stabil, dan setiap sel tubuh mendapatkan suplai oksigen serta nutrisi yang optimal. Bayangkan saja sahabatku, kalau peredaran darah kita lancar jaya, kita pasti merasa lebih berenergi, lebih fokus, dan tidak gampang capek. Ini sangat penting untuk kita yang ingin tetap aktif dan menikmati hidup sepenuhnya di usia 60 tahun ke atas. Kita jadi bisa tetap mengikuti kegiatan sosial, melakukan hobi, atau bahkan melakukan perjalanan tanpa merasa terbebani oleh rasa lelah. Tomat juga punya sifat anti peradangan yang bisa mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh yang merupakan salah satu faktor risiko utama untuk berbagai penyakit serius. Jadi, buah merah ini benar-benar pahlawan untuk menjaga kesehatan kita. Bagaimana tomat bisa meningkatkan vitalitas dan keintiman? Dengan tubuh yang sehat, peredaran darah yang lancar, dan energi yang stabil, kita pasti merasa lebih bugar secara keseluruhan. Ini akan meningkatkan mood kita menjadi lebih positif, membuat kita lebih terbuka dan bersemangat dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan pasangan. Dan seperti yang sudah berulang kali kita bahas, peredaran darah yang optimal adalah kunci untuk menjaga fungsi tubuh yang sehat, termasuk di area yang berhubungan dengan keintiman. Jadi, jangan remehkan kekuatan si merah tomat ini ya. Tips praktis mengonsumsi tomat. Salad segar. Iris tomat dan campurkan ke dalam salad sayurmu. Jus tomat. Blender tomat dengan sedikit air, tambahkan sedikit garam dan lada atau perasan jeruk nipis untuk jus yang menyegarkan. Saus tomat homemade. Buat saus tomat sendiri dari tomat segar untuk pasta atau masakan lainnya. Ini lebih sehat daripada saus kemasan. Sup tomat. Sup tomat hangat sangat lezat dan menyehatkan. Pilih yang segar. Cari tomat yang warnanya merah merata, kulitnya mulus dan sedikit empuk saat ditekan. Jadi, jangan lewatkan tomat ya sahabatku. Buah merah cerah ini bukan cuma enak, tapi juga pahlawan untuk peredaran darah dan vitalitas kita. Merangkai kembali semangat kita, solusi untuk hidup aktif dan penuh makna. Nah, sahabatku semua, kita sudah mengupas tuntas 9 buah luar biasa yang bisa menjadi kunci untuk meningkatkan sirkulasi darah, vitalitas, dan bahkan keintiman bagi kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Dari delima yang kaya antioksidan, semangka dengan L-citrulinnya, beet si pemicu nitrak oksida, blueberry dan strawberry si mungil penuh antioksidan, jeruk dengan vitamin C dan flavonoidnya, pisang si sumber potasium, alpukat
alpukat si lemak baik, hingga tomat dengan likopennya. Semuanya adalah anugerah alam yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Ingat kembali masalah yang kita temukan di awal tadi, perasaan melambat, energi yang menurun, kepercayaan diri yang mungkin sedikit goyah, atau bahkan kekhawatiran tentang kedekatan dengan pasangan. Bukankah semua itu bisa diatasi dengan solusi yang begitu sederhana dan alami ini? Kita tidak perlu lagi merasa terbebani oleh usia. Usia itu hanyalah angka, sahabatku. Yang terpenting adalah bagaimana kita merawat diri dan tetap menjaga semangat hidup. Solusinya bukan hanya sekedar mengonsumsi buah-buahan ini loh, solusinya adalah sebuah perubahan pola pikir dan gaya hidup. Ini tentang memilih yang terbaik untuk tubuh kita, yang paling alami, yang paling memberikan manfaat jangka panjang. Dengan memasukkan 9 buah ini ke dalam menu harian kita sedang melakukan investasi besar untuk kesehatan peredaran darah kita. Kita sedang membantu jantung kita bekerja lebih ringan, kita sedang menjaga pembuluh darah kita tetap elastis dan bersih, dan kita sedang memastikan setiap sel di tubuh kita mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Bayangkan saja sahabatku, dengan peredaran darah yang lancar, kita akan merasakan peningkatan energi yang signifikan. Kamu tidak akan mudah lelah lagi saat harus bermain dengan cucu, saat harus berkebun, atau saat harus jalan-jalan pagi. Pikiran kita juga akan lebih jernih, fokus, dan daya ingat bisa lebih terjaga. Ini akan membuat kita merasa lebih mandiri dan percaya diri dalam menjalani hari. Dan untuk masalah keintiman, peredaran darah yang optimal adalah fondasi yang sangat penting. Dengan tubuh yang bugar dan aliran darah yang lancar ke seluruh bagian tubuh, kita bisa menjaga vitalitas dan fungsi optimal di area-area yang berhubungan dengan keintiman. Ini bukan hanya soal fisik sahabatku, tapi juga soal kepercayaan diri, kenyamanan dengan diri sendiri, dan kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Ketika kita merasa bugar dan bersemangat, koneksi emosional dengan pasangan juga akan ikut menguat. Ini adalah rahasia alami untuk menjaga api cinta tetap menyala dan hubungan tetap hangat di usia matang. Ini bukan tentang mencari obat ajaib, tapi tentang memberdayakan tubuh kita sendiri dengan nutrisi terbaik dari alam. Ini adalah cara yang ramah bagi tubuh, ramah bagi kantong, dan ramah bagi lingkungan. Kita bisa hidup aktif, penuh semangat, dan berkualitas tanpa harus bergantung pada suplemen mahal atau janji-janji instan yang belum tentu terbukti. Tips praktis tambahan untuk hidup lebih bugar dan bersemangat. Selain mengonsumsi 9 buah super ini, ada beberapa tips praktis lain yang bisa kamu terapkan untuk melengkapi gaya hidup sehatmu sahabatku. 1. Tetap terhidrasi. Jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Air itu seperti pelumas untuk tubuh kita, membantu menjaga volume darah dan melancarkan peredaran darah. Minimal 8 gelas sehari atau sesuaikan dengan kebutuhan tubuhmu. Bayangkan saja, tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, jadi menjaga hidrasi itu sangat penting. 2. Bergerak secara teratur. Tidak perlu olahraga berat sahabatku, cukup jalan kaki ringan setiap hari selama 30 menit, berkebun atau melakukan peregangan sederhana. Gerakan fisik membantu memompa darah ke seluruh tubuh dan menjaga otot-otot tetap kuat. Bukankah rasanya menyenangkan setelah tubuh bergerak, kita merasa lebih segar dan bersemangat? 3. Kelola stres. Stres itu bisa jadi pemicu banyak masalah kesehatan, termasuk masalah peredaran darah. Cari cara